Anakmu meninggal. Dia berhasil dilahirkan, tapi sayang sekali, keadaannya amat sangat memprihatinkan, ucap Pablo sedih. Kalian bercanda. Aku ini adalah orang yang selalu hidup sehat. Mana mungkin anakku lahir dalam kondisi seperti itu. Kalian ngarang cerita. Marah Gaby. Marah Gaby pada kedua lelaki gemulai itu. Kami melihatnya sendiri. Kalau anakmu lahir dalam kondisi yang buruk, sekali lagi, kami turut berduka cita atas meninggalnya anakmu, ucap Paco pada Gaby yang masih tidak percaya dengan ucapan dua lelaki itu. Gaby mencari keberadaan bayinya di dalam apartemen itu. Dia masih berharap semua hanyalah kebohongan yang dibuat Pablo dan Paco. Namun hasilnya sia-sia. Gaby lemah sambil menahan perut melarnya. Tubuhnya terkulai lemas sambil menangis histeris. Kenapa Tuhan menghukumku dengan cara seperti ini? Ya Tuhan, pertama kau ambil ibuku dan sekarang kau ambil anakku. Tidak adakah sedikit kebahagiaan untukku? Tangis Gaby. Di luar apartemen, Pablo tersenyum, senang, sedangkan Paco terlihat cemas. Kamu yakin kondisi mental gadis itu aman? Tanya Paco. Ini hanya gertakan kecil, ucap Pablo. Kondisi perusahaan yang dipimpin Sergio, tampak perasaan ceria di wajah sang CEO. Dia mendengar kabar bahwa anaknya telah lahir dari sang ibu pengganti. Sontak dia langsung mengabari Monica agar mereka segera melangsungkan pernikahan. Sayang, anak kita sudah lahir dan tidak lama lagi kita harus mengurus pernikahan kita secepatnya, ucap Sergio. Oh maaf sayang, masa kontrakku dengan perusahaan kosmetik di Milan belum sepenuhnya selesai, ucap Monica meremehkan. Jadi berapa lama aku harus menunggu? Tanya Sergio melemah. 1 tahun lagi. Aku mohon, itu bukanlah waktu yang lama, ucap Monica. Pagi itu dengan penuh kesedihan dan rasa kecewa, Gaby bergegas pulang ke rumah Valeria. Dia mengabarkan pada Valeria bahwa bayinya meninggal dunia. Dan di hari itu juga Gaby akan mengambil haknya sebagai ibu pengganti yang sudah melahirkan anak. Dia juga mendatangi kantor tempat di mana dia mendaftarkan diri sebagai ibu pengganti. Terlihat Pablo dan Paco tengah tertawa renyah, seperti sedang merayakan keberhasilan suatu pencapaian. Permisi, ucap Gaby sambil mengetuk pintu ruangan itu. Seketika Pablo dan Paco berhenti tertawa. Mau apa kamu? Tanya Pablo sinis. Begini, aku datang ke sini mau ambil hak aku. Aku sudah selesaikan tugasku yaitu melahirkan. Aku cek di rekening ternyata kalian dari kemarin belum transfer. Apa kalian sudah lupa? Tanya Gaby. Tidak ada sejarahnya kami menjadi seorang pelupa, ucap Paco. Lalu kalau bukan lupa, lantas apa? Tanya Gaby. Begini ya, bayimu meninggal saat proses persalinan. Jadi uang yang kami janjikan sudah gugur. Silahkan baca saja dalam surat perjanjian, ucap Pablo. Kalau memang benar anakku meninggal, maka tunjukkan di mana makam anakku, tanya Gaby memaksa. Sudahlah keluar sana. Keberadaanmu membuat kami jadi tambah geram saja, ucap Pablo sambil menyeret Gaby keluar. Nasib yang menimpa Gaby sangatlah malang, namun dia takkan menyerah pada ketidakadilan. Suasana kediaman Ursula menjadi ramai karena tangisan bayi. Bayi itu membawa senyum dan tawa bagi keluarganya. Monica pun datang dan menengok bayi laki-laki itu. Sergio menggendongnya dan memberikan susu botol untuk si bayi. Monica, lihatlah, anakmu sudah ada di sini. Kamu gak usah capek-capek hamil dan melahirkan, ucap Ursula. Betul sekali. Teknologi zaman sekarang sangat membantu buat aku yang gak bisa merusak badan, apalagi gaya hidup setelah melahirkan, ucap Monica sambil tertawa. Tapi lama-lama kamu juga harus mempunyai keturunan. Kalau kita menikah dan aku menginginkan anak kedua, apakah pantas masih menggunakan jasa ibu pengganti? Tanya Sergio sinis.
Satu saja. Buat apa dua? Toh ibumu juga hanya memiliki kamu. Jawab Monica dengan tenang. Jadi apakah anak kita nanti memiliki ibu yang berbeda-beda? Kalau gitu, izinkan saja aku menikah dengan para ibu pengganti ketimbang sama kamu, ucap Sergio. Kamu ini bicara apa? Marah Monica. Anak ini butuh ASI, sedangkan pengasuh anak ini jatuh kepada kita sepenuhnya. Aku juga tidak tahu siapa ibu dari anak ini. Kalau aku tahu, mungkin bayi ini sudah diberi ASI dan aku yang akan menikahinya, ucap Sergio menyindir. Aku heran sama sikap kamu, ucap Monica dan pergi meninggalkan Sergio. Monica keluar rumah itu dan menangis di halaman luas kediaman Ursula. Tangisan itu membuat Albert mengambil keputusan untuk mencuri perhatian Monica dengan memberikan 4 helai tisu. Hapus air mata kamu, kecantikan kamu akan hilang kalau seperti itu, ucap Albert. Hal sederhana tapi Sergio tidak bisa. Dan ini yang membuat sedikit demi sedikit hati Monica luluh. Perhatian seperti itu yang tidak dimiliki Sergio padanya. Terima kasih, aku pamit pulang, ucap Monica sambil meninggalkan kediaman Ursula. Sedangkan di kamar bayi terjadi perselisihan antara Ursula dan Sergio. Gak sepantasnya kamu bicara seperti itu. Dia itu calon istrimu. Bukannya kamu sudah sepakat dengan segala konsekuensi kalau kamu mau menikah sama dia? Marah Ursula pada anak semata wayangnya. Aku bodoh. Aku tidak berpikir panjang tentang hal ini, ucap Sergio yang terlihat kecewa. Sergio menidurkan anaknya dan sesaat dia bersiap keluar dari rumah untuk sekedar mencari angin sejuk. Namun saat hendak keluar dia dihadang oleh Albert. Mau kemana kamu? Kenapa Monica menangis? Apa yang sudah kamu perbuat? Tanya Albert, seraya menginterogasi. Bukan urusanmu, ucap Sergio singkat. Jelas ini menjadi urusanku. Aku mencintainya melebihi perasaan kamu terhadap dia, ucap Albert pada Sergio dengan nada tinggi. Kalau gitu nikahi saja dia. Aku mundur, ucap Sergio sambil meninggalkan Albert. Malam itu di suatu taman, Sergio melihat seorang gadis yang tengah duduk sendiri sambil menangis. Gadis itu adalah Gaby, perempuan yang sangat dia sukai. Tak lama Sergio menghampirinya dan menyapanya dengan senyuman. Hai, sapa Sergio. Gaby terkejut dengan wajah yang tampak ketakutan. Kamu? Kenapa kita selalu kebetulan bertemu? Kamu mau apa? Tanya Gaby sinis. Aku mau